Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qalbi Warohmah dari kelas A, Prodi Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen dalam hukum bisnis. Baiklah, yang pertama adalah apakah arti konsumen? Konsumen adalah prinsip memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Yang kedua, arti dalam perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Selanjutnya, hak-hak dalam konsumen. Hak-hak konsumen yang dipenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ini: yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Tujuan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan keberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas barang atau jasa, menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Alasan konsumen butuh perlindungan. Alasan mengapa konsumen butuh perlindungan karena konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan pendapatan hukum atas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar Ayat 8 tahun 1999. Contoh kasus perlindungan konsumen. Kasus penggunaan formalin pada ikan asin. Ikan asin yang dijual di pasar tradisional di kota Yogyakarta terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya yaitu formalin. Bahkan kandungan formalin di ikan asin tersebut terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pengecekan yang dilakukan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu atau disebut KIPM kelas 1 Yogyakarta di Pasar Biringharjo, Yogyakarta. 20 sampel dari 3 jenis ikan asin yaitu ikan cambal, ikan teri nasi, dan ikan kering. Semua produk olahan dari 3 jenis ini terbukti mengandung formalin. Dari uji laboratorium diketahui kandungan formalin yang terdapat pada 3 produk olahan tersebut mencapai di atas 100 ppm. Artinya dari 1 kg olahan perikanan tersebut terdapat 1 mg kandungan formalin.
Contoh pelanggaran hak konsumen. Terdapat banyak kasus besar yang telah melanggar hak konsumen. Salah satunya adalah yang dilakukan sebuah emergen grup toko yang terjadi pada tahun 2020 sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia tanggal 15 bulan 1 2021. Modus penipuan grup toko adalah menjual barang elektronik dengan harga murah. Kasus grup toko telah menipu 980 orang dan merugikan uang sebesar 17 miliar. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN segera turun tangan dan meminta pemilik grup toko untuk mempertanggungjawabkan dan meminta pemilik grup toko untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi secara online. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 2020, 5 kasus besar terkait kejahatan siber yang banyak diadukan masyarakat adalah masalah bank 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, perumahan 81 kasus, Embercode belanja online 34 kasus, dan leasing 32 kasus. Baiklah, kesimpulan dari presentasi saya yaitu untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak, kewajiban, dan pemulihan mereka dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka yang butuh perlindungan konsumen. Pemerintah melaksanakan pengawasan atas jalannya hukum dan undang-undang tentang perlindungan konsumen, harus memastikan produksi dan konsumsi terkendali dengan baik sehingga tujuan memperoleh kepentingan produsen dapat fasilitas tanpa merugikan salah satu pihak, dan kesadaran produsen penting dalam memperhatikan hak-hak konsumen.